Hukum mengucapkan, Happy New Year, menjelang pergantian tahun. Topik pembicaraan yang kerap mengemuka bukan hanya terkait perayaannya saja, melainkan juga seputar ucapan selamat tahun baru atau populer dengan ungkapan, Happy New Year. Bolehkah kita sebagai muslim turut mengucapkan selamat tahun baru kepada segenap keluarga, kerabat, ataupun kolega? Berkenaan dengan hukum mengucapkan selamat tahun baru, salah satu pemuka mazhab Syafi'i Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, wafat 974 dalam kitabnya mengungkapkan, artinya, Imam Al-Qomuli berkata, aku tidak menemukan satu pun pendapat dari ashab Asis Syafi'i perihal ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, ucapan selamat pergantian tahun, dan pergantian bulan sebagaimana yang kerap dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun Al-Hafiz Al-Munziri pernah mengutip bahwa Syekh Al-Hafiz Abu Hasan Al-Maqdisi suatu ketika pernah ditanya tentang hal ini, lantas beliau menjawab, selalu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal tersebut. Sehingga menurut pendapatku, ucapan selamat tersebut hukumnya adalah mubah, diperbolehkan, bukan sunnah dan bukan pula bid'ah. Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami, Tufatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, Beirut, Dar Al-Fikr, Juz 3, halaman 56. Kesimpulan merayakan momentum tahun baru dengan berbagai bentuknya, serta mengucapkan selamat tahun baru atau Happy New Year, menurut perspektif kajian Islam merupakan hal yang mubah diperkenankan selama tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat, seperti tindak kemaksiatan. Meski begitu, alangkah baiknya bagi kita untuk memaknai pergantian tahun baru ini sebagai momentum untuk mengevaluasi diri agar lebih memaksimalkan ibadah ke depannya dengan ungkapan syukur. Selain itu, yang tak kalah penting dalam momentum pergantian tahun ialah memohon kepada Allah SWT, agar senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalankan kebaikan dan ketaatan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Wallahu alam bisawab. Momentum tahun baru merupakan perayaan berakhirnya masa satu tahun dan menandai akan dimulainya hitungan tahun selanjutnya. Tahun baru di Indonesia jatuh pada tanggal 1 Januari karena Indonesia mengadopsi kalender Gregorian, sama halnya dengan mayoritas negara-negara di dunia. Kilas sejarah kalender Gregorian menilik sejarahnya, tahun baru yang dimulai semenjak tanggal 1 Januari ini diresmikan oleh salah seorang kaisar Romawi bernama Julius Caesar pada tahun 46 SM. Kemudian kembali diresmikan oleh pemimpin Katolik tertinggi yaitu Paus Gregorius ke-12 pada tahun 1582. Sedangkan proses penetapannya dilakukan oleh bangsa Eropa Barat yang menggunakan kalender Gregorian pada tahun 1752. Perayaan tahun baru jadi soal. Perayaan tahun baru biasanya diisi dengan sukacita berkumpul bersama keluarga, kolega ataupun orang tercinta di alun-alun kota maupun tempat-tempat lainnya guna menyaksikan ragam pertunjukan, seperti pesta kembang api, konser musik, hingga pentas seni budaya. Meski begitu, dalam menyongsong tahun baru ini masih banyak kalangan muslim yang mempertanyakan perihal hukum merayakan momentum tahun baru serta mengucapkan selamat tahun baru atau Happy New Year, menurut kajian Islam. Apakah diperbolehkan atau justru sebaliknya? Artinya, Kaisar Rusia, Alexander III pernah mengutus seorang tukang emas, Karl Fabrach, guna membuat topi baja untuk istrinya pada tahun 1884 m. Proses pembuatannya berlangsung selama 6 bulan. Topi itu ditempeli batu akik dan permata. Warna putihnya dari perak dan warna kuningnya dari emas. Di setiap tahunnya ia menghadiahkan topi serupa kepada istrinya hingga kemudian istrinya ditumbangkan oleh pemberontakan kelompok komunisme pada tahun 1917 m. Mulanya acara ini merupakan suatu perayaan, Sam Enesim, Festival Nasional Mesir yang menandai dimulainya musim semi, yang merupakan tradisi lokal Mesir lantas berubah menjadi tradisi keagamaan. Lalu bagaimanakah hukum memperingati dan merayakannya bagi seorang muslim? Artinya, sudah menjadi tradisi bagi kita berkumpul untuk menghidupkan berbagai momentum bersejarah, seperti halnya Maulid Nabi, peringatan Isra Miraj, malam Nisfu Syaban, Tahun Baru Hijriyah, Nuzulul Quran dan peringatan Perang Badar. Menurut pandanganku, peringatan-peringatan seperti ini merupakan bagian daripada tradisi, yang tidak terdapat korelasinya dengan agama, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang disyariatkan ataupun disunahkan. Kendati demikian, juga tidak berseberangan dengan dasar-dasar agama, sebab yang justru mengkhawatirkan ialah timbulnya keyakinan terhadap disyariatkannya sesuatu yang tidak disyariatkan. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Mafahim Yajibu Antusahihah, Surabaya, As-Safwa Al-Malikiyah, halaman 337-338.
Melihat dua referensi di atas dapat disimpulkan, peringatan momentum tahun baru dalam pandangan Islam masuk dalam kategori adat istiadat ataupun tradisi yang tidak memiliki korelasi dengan agama. Sehingga, hukumnya bagi seorang muslim boleh-boleh saja merayakan pergantian tahun baru tersebut selama tidak diiringi dengan kemaksiatan.